Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari arah belakang masjid. Suara tangisan itu begitu menyedihkan. Ada apa denganmu, wahai pohon kurma? Mengapa kamu menangis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Laila? Laila doakan di bulan Ramadan ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selalu dalam rahmat, taufik, hidayah, serta inayah Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Gimana sahabat Laila, puasanya lancar semua kan? Semoga bulan Ramadan kali ini kita bisa terus diberikan kemudahan untuk tetap istiqomah menjalankan ibadah sunnah dan ibadah wajibnya ya. Nah, berkaitan dengan bulan Ramadan, pasti berhubungan dengan buah kurma yang sering banget kita temuin ada di mana-mana. Kalian tim berbuka puasa dengan apa nih? Tim langsung makan nasi, tim makan takjil kayak kolak atau gorengan, atau tim buka puasa pakai buah kurma sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Laila pribadi sih variatif ya sahabat Laila. Back to topic, sahabat Laila tahu nggak? Ternyata pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah kisah loh tentang pohon kurma yang bisa menangis di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menarik banget kan kisahnya? Penasaran gak dengan kisahnya? Langsung aja ya, Laila akan ceritakan kisahnya. Di bawah teriknya matahari Madinah, dalam suasana Masjid Nabawi yang ramai dengan aktivitas umat Islam, berdiri sebuah pohon kurma yang menjulang tinggi. Pohon kurma ini bukan sembarang pohon kurma. Ia memiliki kisah istimewa yang terjalin dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa risalah Islam. Pada suatu hari Jumat, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan khutbah di Masjid Nabawi, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari arah belakang masjid. Suara tangisan itu begitu menyedihkan, membuat jamaah yang hadir menoleh ke sumber suara. Ternyata suara tangisan itu berasal dari pohon kurma yang berdiri di dekat mimbar tempat Nabi Muhammad SAW biasa berkhutbah. Melihat pohon kurma yang menangis, Nabi Muhammad segera mengakhiri khutbahnya dan menghampiri pohon tersebut. Beliau meletakkan tangannya di batang pohon kurma sambil berkata, "Ada apa denganmu, wahai pohon kurma? Mengapa kamu menangis?" Kemudian pohon kurma tersebut seperti dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk berbicara. Pohon kurma tersebut menjawab dengan suara yang lemah dan sedih, "Ya Rasulullah, aku menangis karena aku akan berpisah denganmu. Aku akan rindu mendengar suara merdu dan nasihat bijakmu yang selalu menenangkan jiwaku." Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagaimana termaktub dalam Fathul Bari jilid 4, karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, halaman 374. Menurut Ibnu Hajar, hadis tersebut menjelaskan pohon kurma tersebut menangis karena kehilangan nasihat dan zikir yang senantiasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan di dekatnya. Selama ini si pohon kurma telah menjadi tempat Rasulullah bersandar saat memberikan khutbah Jumat. Pohon kurma itu, ia mendengar langsung nasihat-nasihat bijak dari Nabi Muhammad SAW yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Setiap Jumat, pohon kurma tersebut telah merasakan langsung kasih sayang dan cinta Rasulullah SAW.
Pohon itu telah merasakan bagaimana Rasulullah bersandar saat memberikan khutbah Jumat. Interaksi itu sangat berbekas di hatinya. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi menggunakan pohon itu sebagai tempat bersandar, maka ia merasa kehilangan, merasa kesepian dan sedih. Kendati tidak punya hati layaknya manusia, tetapi pohon kurma itu bisa merasa sedih karena telah ditinggalkan oleh sosok yang sangat dicintainya. Nah, kenapa Nabi Muhammad tidak lagi menggunakan pohon itu sebagai tempat bersandar saat memberikan khutbah Jumat? Hal itu karena ada seorang perempuan tua dari kalangan Ansor dan anaknya yang juga merupakan seorang tukang kayu menemui Nabi Muhammad SAW. Ia ternyata ada keinginan untuk membuatkan Rasulullah sebuah mimbar untuk dipergunakan khutbah di hari Jumat. Nabi Muhammad pun tidak keberatan dengan ide itu dan beliau berkata, "Silakan jika kalian ingin melakukannya." Atas ide itu, itulah yang membuat kurma tersebut menangis. Ia merasa akan kehilangan pujaan hatinya yang setiap Jumat ia bersamai. Tidak ada yang lebih menyedihkan dibanding kehilangan sosok yang dicintai. Begitu derita pohon kurma tersebut yang bisa menangis di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun menyadari kesedihan pohon kurma tersebut. Beliau turun dari mimbar dan memeluk batang kurma itu. Pelukan cinta dari Rasulullah tersebut dapat mengobati rasa sedih si pohon. Ibnu Hajar dalam pendapat yang dikutip Imam An-Nawawi melalui Syarah Riyadhus Shalihin jilid 3 menambahkan, hadis tentang kisah pohon kurma yang menangis tersebut menjadi bukti bahwa Allah SWT terkadang memberi nalar pada makhluk hidup lainnya seperti seekor hewan, bahkan seperti sebuah pohon. Wallahu a'lam. Kisah pohon kurma yang menangis kepada Nabi Muhammad ini mengajarkan kepada kita bahwa ternyata segala sesuatu di dunia ini, termasuk makhluk hidup dan tumbuhan, memiliki rasa dan perasaan juga ya sahabat Laila. Para pohon itu mampu merasakan kasih sayang, kehilangan, dan kebahagiaan. Oleh karena itu, kita harus selalu bersikap baik kepada semua makhluk ciptaan Allah ya sahabat Laila. Bukan hanya manusia saja yang bisa merasakan kasih sayang, ternyata hewan dan tumbuhan pun juga bisa. Sedih dan gemes juga ya kisahnya. Kalau dibuat film-film animasi, pasti seru banget. Gak kebayang karena ada pohon kurma yang bisa ngomong dan juga nangis. Oke sahabat Laila, sekian dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai habis, kurang lebihnya Laila mohon maaf. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke sahabat-sahabat kalian semua ya. Dan jangan lupa di klik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video di YouTube Cahaya Laila. Selamat menjalankan ibadah puasa sahabat Laila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.